Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Suwangsa dengan kode NIM 1908202003 dari kelas SA semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai auditing dan pengawasan dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu auditing. Auditing adalah proses pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Harahap, manfaat dari auditing ada 4. Yang pertama yaitu sebagai dasar pedoman dalam penyusunan standar audit. Yang kedua yaitu sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah auditing yang tidak terdapat dalam standar resmi. Yang ketiga yaitu menentukan batasan atau judgement saat penyusunan program audit. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas audit. Dalam konsep syariah, audit juga disebut sebagai hisbah yang berprinsip atau memiliki prinsip dari amar ma'ruf nahi munkar yang tujuannya yaitu membantu manusia menjalankan ibadah kepada Allah. Pemeriksaan atau audit dalam perspektif Islam ialah pemeriksaan atas kepatuhan seluruh aktivitas dengan syariah Islam yang tujuannya yaitu meyakinkan jika seluruh aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Dalam ajaran Islam, auditor harus bertanggung jawab terhadap penanaman modal yang dilakukan klien auditnya. Dan auditor juga harus menilai praktek manajemen dan laporan sesuai entitas syariah. Audit syariah ini menerima audit konvensional selagi tidak bertentangan dengan syariah Islam. Karakteristik audit dalam perspektif Islam ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berprinsipkan akuntabilitas. Yang kedua yaitu berdasarkan moral keadilan. Yang ketiga yaitu prinsip audit berasal dari sumber hukum Islam, baik itu Al-Quran maupun hadis. Yang keempat yaitu tidak melanggar hukum. Dan yang kelima yaitu memiliki kerangka audit yang lebih luas dan berlangsung seumur hidup. Sedangkan program audit syariah yang dapat dikembangkan dalam produk keuangan Islami ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu deposit Islam dan investasi berdasarkan wadiah dan mudorobah. Yang kedua yaitu pembiayaan rumah syariah berdasarkan BBA dan musyarakah. Yang ketiga yaitu pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan ijaroh. Yang keempat yaitu pembiayaan perdagangan Islami berdasarkan murabahah dan wakalah. Dan yang kelima yaitu pendanaan pribadi Islami dan kartu kredit. Selanjutnya itu mengenai pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi atau memonitor dengan maksud tercapainya sesuatu tanpa terjadi penyimpangan. Dan apabila terjadi penyimpangan, maka diperlukan adanya revisi atau pengulangan. Fungsi dari pengawasan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kebijakan pada kepatuhan, meningkatkan kegiatan ekonomis serta efisiensi. Sedangkan tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah seseorang terjerumus terhadap sesuatu yang salah dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Pengawasan dalam perspektif Islam disebut juga dengan ar-riqabah, yaitu melakukan tugas keagamaan untuk menyerukan kebaikan dan meninggalkan atau mencegah melakukan kemungkaran. Mengenai pengawasan, dalam Islam sendiri dikenal istilah DPS atau Dewan Pengawas Syariah. DPS ialah badan yang diberi wewenang untuk mengawasi aktivitas lembaga keuangan syariah agar senantiasa mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Fungsi dari DPS sendiri ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengawasi lembaga keuangan syariah secara periodik. Yang kedua yaitu mengajukan usul pengembangan kepada lembaga keuangan syariah. Yang ketiga yaitu melaporkan pengembangan operasional dan produk lembaga keuangan syariah kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Dan yang keempat yaitu merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Yang terakhir yaitu mengenai kedudukan DPS ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penasehat dan pemberi saran. Yang kedua yaitu sebagai mediator antara LKS, Lembaga Keuangan Syariah, dengan DSN. Yang ketiga yaitu sebagai perwakilan dari DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi ialah pertama yaitu mengenai audit syariah. Audit syariah memiliki arti yaitu pemeriksaan atas entitas ekonomi agar sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Audit syariah menerima audit konvensional selagi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Audit syariah ini juga dapat dikembangkan dalam program LKS atau Lembaga Keuangan Syariah.
Yang kedua yaitu mengenai pengawasan. Pengawasan memiliki arti yaitu mengawasi agar tercapainya sesuatu. Dalam Islam, mengenai pengawasan dikenal istilah DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang kerjanya khusus yaitu mengawasi LKS atau Lembaga Keuangan Syariah. DPS ini memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing yang telah disebutkan dari materi tadi. Tujuan dari audit syariah dan pengawasan ini sama, yaitu untuk kemaslahatan manusia, untuk membantu manusia, dan mempermudah manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya berikan. Banyak kata yang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton dan menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.